Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan barokah, rahmat, ridha dan ampunan Allah Ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memudahkan kita semua kumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk bersama. Kita niatkan iktikaf, kita niatkan tolabul ilmi, kita niatkan duduk bersama orang-orang soleh, kita niatkan apalagi silaturahim, ya, kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini semua adalah amal soleh Bapak Ibu. Maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memudahkan kita kumpul bersama di masjid ini, kelak kita semua dimudahkan kumpul bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan membaca hadis panjang tentang Al-Masihud Dajjal. Tentang siapa? Al-Masihud Dajjal. Mungkin tidak cukup waktunya karena hadisnya terlampau panjang, ya. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada saya dan panjenengan semua keberkahan dalam waktu sehingga hadis ini bisa kita selesaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Ini hadis Abu Umamah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innaha lam takun fitnatun, sesungguhnya tidak ada fitnah, ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi, munzu dzara Allahu dzurriyyata Adam, sejak Allah menciptakan anak keturunan Adam, a'dhama min fitnatid dajjal, yang lebih besar dari fitnah dajjal." Berarti maknanya apa Bapak Ibu? Fitnah dajjal ini fitnah yang paling besar bagi umat manusia. Kenapa fitnahnya sangat besar? Ya, fitnahnya sangat besar karena dia itu Bapak Ibu bagi orang yang tidak ngerti, dikira Tuhan, dikira Nabi, dikira wali. Kan dia mendatangkan banyak perkara yang aneh kan. Orang yang tidak ngerti, oke, mukjizat ini kan begitu. Orang yang tidak ngerti, oke, wali, karomah ini kan begitu Bapak Ibu. Wong sekarang Gus Samsudin aja kenal panjenengan gitu. Pengikutnya kan banyak itu.
Belum lagi sing sekarang sing jirene nilpun Allah Ta'ala itu kan banyak pengikutnya juga, iya kan? Itu orang sampel-sampel kayak begitu, pengikutnya banyak, dan ini Dajjal, ya kan? Yang bilang kepada langit, hei langit turunkan hujan, langsung turun hujan, hei bumi keluarkan isimu, langsung keluar semua, iya kan Bapak Ibu? Makanya pentingnya ilmu itu di situ, satu. Yang kedua, pentingnya juga kita menghafalkan doa, dan bukan cukup untuk kita hafalkan, tapi kita baca setiap mau salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini yang tidak pernah dilupakan Ummul Mukminin Aisyah sampai beliau wafat. Jadi dibaca setiap sebelum salam, baik pada sholat wajib maupun sholat sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innallaha azza wa jalla lam yab'ats nabiyan, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak mengutus nabi illa hadzara ummatahu dajjal, kecuali nabi itu pasti memperingatkan umatnya daripada Dajjal. Jadi semua nabi yang diutus, mulai nabi siapa? Mulai Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semua nabi memperingatkan umatnya dari Dajjal. Ya karena apa? Karena saking besarnya fitnah Dajjal. Wa ana akhirul anbiya, sementara saya nabi terakhir. Masya Allah, matur nuwun, jazakumullah khairan. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat terakhir. Karena nabi terakhir dan umat terakhir, wa huwa kharijun fikum la mahala, maka dia keluar di antara kalian pastinya. Jadi Dajjal itu pasti keluar pada umat ini, Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iyakhruj wa ana baina dhuhranaikum, jika Dajjal keluar dan saya ada di antara kalian, fa ana hajijun likulli muslim, maka aku adalah hajij. Hajij itu pelindung bagi setiap muslim. Wa iyakhruj min ba'di, tapi jika Dajjal keluar setelahku, setelah beliau wafat, fakullum ri'in hajiju nafsihi, maka setiap orang itu pelindung dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, Allah itu penggantiku atas setiap muslim. Maksudnya apa? Ya masing-masing orang Islam itu kalau ingin selamat dari Dajjal, maka dia memperkuat dirinya, Pak. Lewat apa? Lewat banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innahu yakhruju, Dajjal itu akan keluar, min khullatin, dari daerah, ya, min khullatin, dari daerah, bainas Syami wal Iraq, antara Syam dan Irak, tepatnya di Iran, tepatnya lagi di daerah Asbahan atau Asfahan, Bapak Ibu. Faya'ithu yaminan wa shimalan, maka dia merusak kiri dan kanan. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, fathbutu, teguhlah. Bagaimana kita teguh, Bapak Ibu? Kita minta kepada Allah Ta'ala, kita membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Karena kalau kita tidak diteguhkan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu, kita nggak bisa teguh. Orang itu mudah sekali berubah, mudah sekali berubah. Masih ingat betul cerita jin yang pernah saya sampaikan? Halo? Yang bagaimana itu? Dalam?
Iya, yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, kan kemudian iblis itu kan mengirim para jin ke timur dan ke barat. Yang ke barat, jin-jin itu mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat subuh. Iblis itu menyuruh mereka, kenapa? Karena kita ini kok sudah tidak bisa nyolong berita langit ya, gitu loh. Setiap mau mencuri berita langit kok dilempari dengan bakpo telo katanya. Dilempari apa? Panah berapi, syihaban rosoda, begitu. Nah, ketika dicari-cari penyebabnya, oh ini gitu. Nah, yang menjadi pelajaran kita Bapak Ibu bahwa orang itu mudah berubah, termasuk jin. Jin ini mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Hei kaum kami, kita sekarang ini mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa. Berarti jin ini menangi Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Tapi karena panjangnya umur, wong antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu aja rentang waktunya antara 500 atau 600 tahun kalau tidak salah, apalagi ke belakang lagi ke zaman Nabi Musa. Kan akhirnya berubah kan menjadi pengikut iblis kan. Barang ketika Allah Ta'ala ngutus Nabi lagi, Nabi Muhammad sadar meneng, kan begitu Bapak Ibu. Makanya penting-pentingnya mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Orang itu mudah berubah. Kata Nabi SAW, gara-gara fitnah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pada waktu pagi dia beriman, sorenya kafir. Kebalikannya begitu, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, besoknya dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan sedikit barang dunia. Jadi gara-gara dunia berubah orang itu, Pak. Makanya kita banyak-banyak minta keteguhan kepada Allah Ta'ala. Nabi melanjutkan, fa inni sa'asifuhu lakum. Saya sekarang akan menceritakan kepada kalian sifatan, ya sifatnya Dajjal, lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli, yang belum pernah diceritakan seorang nabi pun sebelumku. Nah, ini sifat-sifat Dajjal Bapak Ibu. Innahu yabda'u, dia mulai, fayaqulu, ya pada awal mulanya muncul itu dia mengatakan ana nabiyun, aku adalah nabi. Wala nabiyya ba'di, padahal tidak ada nabi setelahku. Sekarang Ahmadiyah banyak mboten? Halo. Itu kan pengikut Nabi Mirza Ghulam Ahmad yang dari India itu, yang mati di kamar mandi itu kan ngaku Nabi. Itu pengikutnya juga banyak Bapak Ibu. Apalagi Dajjal. Nah, ketika dia mengatakan Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita, wala nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. Thumma yuthanni, kemudian kedua kalinya, fayaqulu, dia mengucapkan ana rabbukum, aku rob kalian. Jadi awal-awal bilang nabi, yang kedua bilang sebagai Tuhan. Nabi menjelaskan, wala tarawna rabbakum hatta tamutu, dan kalian tidak pernah melihat Rob kalian sampai kalian mati. Jadi ini kaidah Pak, tidak ada orang hidup, makhluk hidup melihat Allah itu tidak ono. Baru bisa melihat Allah Ta'ala setelah mati. Kalau ada dan sampean masih hidup ngaku Tuhan, itu bukan Tuhan, gitu loh. Jelas ya?
Tsumma yuthanni, kemudian kedua kalinya fayaqulu Dajjal mengucapkan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tarawna rabbakum hatta tamutu, dan kalian tidak melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Engko ana sing mengaku aku ditelepon Tuhan, ya Tuhan dasmu. Gitu, enggak ada. Yang ke-10 berikutnya, wa innahu a'war. Dajjal itu matanya PC. Nggih. Dajjal itu matanya berapa Bapak Ibu? Matanya 2, Pak. Matanya 2. Jadi kalau dikatakan bermata 1 ya salah besar. Nggih, matanya 2. Loh, bukannya 3 Ustaz. Nah, nek matanya 3 lah dulure Sun Gokong. Gitu. Jadi Dajjal itu matanya 2. Dua-duanya cacat. Yang satu buta, yang satu bisa melihat tetapi kayak anggur mengapung begitu. Tahu anggur mengapung ya, anggur busuk yang kambang di atas air. Nah, seperti itu mata Dajjal yang bisa melihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu a'war. Dajjal itu PC. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Rabb kalian itu tidaklah PC. Jadi a'war itu artinya bisa kero, bisa PC, bisa buta tadi itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabb kalian Allah itu tidak buta. Maksudnya kalau memang dia itu Tuhan, mosok ya Tuhan itu nggak bisa menghilangkan kepecean, kebutaan dari matanya. Wong Tuhan kok matanya PC, lucu kan begitu. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir. Nah, ini dalil bahwa Dajjal itu matanya 2, tertulis di antara kedua matanya di sini lafaz kafir. Yaqra'uhu, bisa membacanya kullu mu'minin, setiap mukmin, katibin au ghairi katib, dia bisa menulis atau tidak bisa menulis. Jadi muslim baik dia bisa membaca menulis atau tidak, ketika melihat Dajjal, oh dia bisa membaca Bapak Ibu. Nggih. Nah, ini tentang sifat-sifat Dajjal. Kemudian fitnahnya, wa inna min fitnatihi, di antara fitnah Dajjal, fitnahnya banyak Pak. Fitnahnya banyak. Nah, di antara fitnahnya ini anna ma'ahu jannatan wa naro. Dia itu punya surga, punya neraka, punya kebun, punya api. Fanaruhu jannah, ya, apinya adalah surga, wa jannatuhu nar, sementara kebunnya, tamannya adalah neraka. Famani betuliya binarihi, barang siapa yang diuji Allah, kebetulan dia itu dicemplungkan dalam apinya Dajjal, falyastaghits billah, hendaknya dia minta tolong kepada Allah, wal yaqra fawatihal kahfi, dan hendaknya dia membaca awal-awal surat Al-Kahfi. Nah, ini berarti termasuk kalau panjenengan itu pengen selamat dari fitnah Dajjal, hafalkan surat Al-Kahfi. Ya, kalau bisa semua alhamdulillah, kalau tidak bisa semua ya wis awal-awalnya antara 10 sampai 20 ayat, nggih. Nah, jenengan nanti misalnya pas ketepedok Dajjal enggak nggawa Quran kabeh piye macoe? Iya kan? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqra, hendaknya membaca fawatiha Al-Kahfi, permulaan surat Al-Kahfi. Kalau sampeyan diuji, dimasukkan Dajjal dalam apinya, kemudian minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, terus pun dia Ustaz minta perlindungannya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minad Dajjal, Allahumma ansurni minad Dajjal, ya Allah tolong aku dari Dajjal, kan begitu. Terus baca surat Al-Kahfi permulaannya. Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakuna
alaihi bardan wa salama. Maka apinya Dajjal itu menjadi bardan. Bardan itu apa? Dingin. Wasalaman, dan keselamatan atasnya. Kama kana jinnaru ala Ibrahim sebagaimana api atas Ibrahim. Jadi ini salah satu fitnahnya Dajjal. Bismillah. Wa inna min fitnatihi, dan diantara fitnahnya Dajjal ini fitnah berikutnya Bapak Ibu, an yaqula li a'rabiyyin, dia berkata kepada orang Arab Badui. Jadi kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah para wanita, ya, satu. Yang kedua adalah orang-orang A'rabi, Badui. Kenapa? Karena mereka ini rata-rata tidak punya ilmu. Dan siapapun yang tidak punya ilmu mudah sekali terbujui oleh Dajjal. Nah, dia ngomong kepada orang A'rabi ini, "Ara'aita, gimana kon?" Kata Dajjal, "In ba'attu laka abaka wa ummak." Kalau bapak ibumu tak uripno meneng, ya. Atashhadu anni rabbuk, apakah kamu bersaksi bahwa aku Tuhanmu? Fayaqulu, orang Arab Badui ini bilang, "Na'am, iya." Fayatamatsalu lahu syaitonani, maka menjelma untuk si Arab Badui ini syaitonani, dua setan, fi surati abihi wa ummihi, dalam wujud bapak dan ibunya. Jadi Dajjal ini juga main sihir Bapak Ibu, main sihir. Nah ini kan bisa mempergunakan setan itu kan karena sihir. Dan ini dalil bahwa setan itu bisa menjelma jadi orang, gitu loh, bisa menjelma jadi orang. Loh Ustaz, tapi lah diem aja enggak, ya bisa ngomong juga. Dikatakan di sini fayaqulani, dua setan tadi ngomong yang menyerupa dari jadi bapak ibunya, ya bunayya, he nak, ittabi'hu, melu iku, fa innahu rabbuk, itu dia adalah Tuhanmu. Nah kalau orang itu sebetulnya sudah belajar hadis ini, kalau dia jadi A'rabi kan akhirnya nggak percaya kan ibu-ibu ya, bapak-bapak. Nah cuma karena dia A'rabi, tidak punya ilmu, ya percaya mawon, ngoten loh, gitu. Jadi saya ulangi lagi, diantara fitnahnya Dajjal itu dia berkata kepada orang Badui, bagaimana menurutmu kalau kuhidupkan kembali bapak dan ibumu, kamu mau mengakuiku sebagai Tuhanmu? Ndak. Dia bilang iya. Terus apa tadi? Dua setan, jantan betina, menjelma jadi bapak ibunya dan berkata, "Hei anakku, ikuti dia karena dia adalah Tuhanmu." Sampai segitu Pak. Ye, sekarang dengan sihir saja banyak orang tertipu kan? Wa inna min fitnatihi, di antara fitnah Dajjal, an yusallata ala nafsin wahidatin fayaktulaha. Dia diberi Allah kekuasaan, ya, dia diberi Allah kekuasaan, tapi pada satu jiwa tok, ya, hanya pada satu orang tok, dia bisa membunuhnya, ya. Jadi Dajjal itu bisa membunuhnya. Cara membunuhnya, wayan syuruha bil minsyar, orang itu dibunuh. Napa niki Pak? Waktunya ngopi. Senengnya di sini tuh gitu. Salat subuhnya akhir-akhir tapi syuriknya cepet. Nggih. Halo. Tapi masih 60 menit lagi kan? Nggih. Wayan syuruha bil minsyar, Bapak Ibu. Jadi membunuhnya itu dengan digergaji. Jadi orang tadi itu dibunuh Dajjal dengan digergaji.
hatta tulqa shiqqaini, sampai dia itu begini jatuh biar jadi dua. Nah, tsumma yaqulu, kemudian Dajjal ngomong, unzuru ila abdi hadza, delok lo hambaku iki, kata Dajjal, fa inni ab'atsuhul an, sekarang tak hidupkan kembali ya. Tsumma yaz'umu anna lahu rabban ghairi, tapi lucunya nantilah dia ngaku Tuhannya bukan aku gitu. Nggih. Fayab'atsuhullah, Allah pun menghidupkannya, bukan Dajjal. Wa yaqulu lahul khabith, kemudian si Dajjal berkata kepadanya, man rabbuka, hei sapa Tuhanmu? Fayaqulu, dia hamba tadi yang digergaji mati dihidupkan Allah Ta'ala lagi Bapak Ibu, dan Dajjal ngaku dia yang menghidupkan, cuma sekali ini tok, yang lainnya tidak bisa sudah. Orang itu mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa anta aduwullah, dan kamu musuhnya Allah. Anta Dajjal, kamu itu Dajjal. Wallahi, demi Allah, ma kuntu qattu asyadda basiratin bika minnil yaum, demi Allah aku semakin yakin lagi hari ini bahwa kamu itu Dajjal gitu. Jadi hari ini tambah yakin, ibaratnya tambah yakin, ketok welo-welo bahwa kamu ini adalah Dajjal, karena dia sudah ngerti Pak hadisnya. Dajjal itu cuma bisa membunuh satu orang, kemudian menghidupkan satu orang, dan kebetulan orang itu dia gitu loh. Makanya ketika itu terjadi kepada dia, dia tahu ya, dia mengatakan demi Allah aku hari ini semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Dia bilang duluan maring ini lah gak iso mateni siapapun gitu loh. Dia mengatakan demikian. Wa inna min fitnatihi, dan diantara fitnahnya Dajjal Bapak Ibu, nggih, an ya'muras samaa an tumtira fatumtir, dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan ya, maka langit pun nurut. Wa ya'murul arda, memerintahkan bumi antumbita ya, untuk mengeluarkan tanaman, fatumbit, bumi pun mengeluarkan tanaman. Masya Allah gitu. Jadi ini semua fitnah Bapak Ibu, fitnah. Nah, orang yang tidak ngerti kan, wah itu kan mukjizat gitu kan, wah ini Tuhan gitu. Wa inna min fitnatihi, di antara fitnah Dajjal, an yamurra bil hayyi, dia itu melewati suatu perkampungan, fayukadzibunahu, orang-orang di kampung itu mendustakan. Jadi mereka semua mendustakan Dajjal Bapak Ibu. Fala tabqa lahum saimatun illa halakat, karena mereka semua mendustakan Dajjal, maka tidak ada binatang ternak pun di kampung itu kecuali mati. Ya, orang yang nggak punya iman kan lo kualat kan, soalnya gak mau percaya nang Dajjal, nang Tuhan kan gitu kan Bapak Ibu. Wa inna min fitnatihi, termasuk fitnah Dajjal, an yamurra bil hayyi, dia melewati suatu perkampungan, fayusaddiqunahu, mereka mempercayai Dajjal, faya'murus samaa antum tirafatumtir, karena mereka membenarkan Dajjal, Dajjal pun memerintahkan langit menurunkan hujan, langsung turun hujan Pak. Wal arda antum bita fatumbit, dia memerintahkan bumi menumbuhkan tanamannya, bumi pun langsung turun langsung mengeluarkan tanamannya. Hatta taruha mawashihim min yaumihim dzalik, hingga ya berjalan binatang ternak mereka pada hari itu juga, asmana makanat wa a'dhamah, ya, menjadi sangat gemuk dan sangat besar. Jadi dalam satu hari, karena mereka membenarkan Dajjal, kemudian turun hujan, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, langsung binatang ternaknya gemuk-gemuk besar-besar. Wa amadahu khawasir, pinggangnya itu panjang-panjang karena saking besarnya
wa adarrahu duruan, dan kapurnya, tahu kapur nggih? Kapurnya itu banyak susunya Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa saya itu tempat keluarnya susu kambing itu namanya kapur. Nggak tahu kalau disebut kapur. Begitu. Kemudian wa innahu la yabqa syai'un minal ardi illa wati'ahu wa dhahara alaihi. Sesungguhnya tidak tersisa sedikit pun dari bumi kecuali dijelajahi Dajjal, dan Dajjal muncul di atasnya. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Jadi diantara apa? Diantara cara selamat dari Dajjal Bapak Ibu, pertama apa? Minta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, ya seterusnya. Yang kedua dengan membaca surat Al-Kahfi, bukan pada hari Jumat. Ya memang kalau pada hari Jumat kan ada keutamaan lain, dia mendapatkan cahaya antara dia duduk sampai Makkah, atau dia mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Itu kekhususan membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, dan hadisnya hasan Bapak Ibu. Keutamaan lainnya ya Pak ya, jadi keutamaan lainnya Allah dengan kita baca itu melindungi kita dari Dajjal. Cara lainnya agar selamat dari fitnah Dajjal, panjenengan pindah warga negara Pak. Nggih, pindah jadi penduduk Makkah atau penduduk Madinah. Jadi disebutkan dalam hadis lain ada 4 tempat yang tidak akan didatangi Dajjal itu. Maka Madinah jelas. Yang kedua adalah Bukit Tur, yang dulu Nabi siapa di situ Bapak Ibu? Nabi Musa. Bukit Tur wa turi sinin, ya kan? Kemudian satunya apa? Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu yang tidak akan didatangi Dajjal. Jadi kalau panjenengan pingin selamat dari Dajjal, silakan tinggal di tempat-tempat tadi. La ya'tihima, ya. La ya'tihima, tidaklah Dajjal datang ke Makkah ataupun Madinah min naqabin min niqabiha, pada salah satu jalan dari jalan-jalan Makkah Madinah, illa laqiyathul malaikatu bisuyufi sultatan, kecuali dia dihadang oleh malaikat sambil bawa pedang terhunus. Itu di jalanan kota Makkah dan Madinah. Hatta yanzila indad dharibil ahmar, hingga karena dia tidak bisa masuk Makkah Madinah, kemudian Dajjal itu mendatangi ad-dharibil ahmar. Ad-dharib itu gundukan agak tinggi berwarna merah. Inda munqata'is sabkhah, di munqata' itu apa ya? Kalau perempatan itu di tengah-tengahnya ya. Sabkhah rawa-rawa di kota Madinah Bapak Ibu. Jadi ini maksudnya dia tidak bisa masuk kota Madinah, itu tanah haramnya. Tanah haramnya. Kalau panjenengan mau berangkat ke bandara Madinah atau dari bandara Madinah mau ke hotel ya, itu kan melihat dari situ itu ada 2 jalan. Jalan yang tanah haram, jalan yang bukan untuk orang muslim, ya kan? Di tanah halal mereka ada 2 jalan, itu ada tulisannya. Pernah melihat nggih? Halo, ngene pengen melihat ya berangkat lagi lah ke sana. Gitu. Nah, jadi dia di apa tadi? Persimpangan, di persimpangan rawa-rawa itu fatarjuful madinata bi ahliha thalatha rajafat. Dia menghentakkan kakinya, Pak. Jadi menghentakkan kakinya di Madinah itu 3 kali Dajjal ini. Ketika dia sudah menghentakkan kakinya 3 kali,
dem gitu, fala yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilaihi. Tidak tersisa orang munafik laki-laki maupun perempuan kecuali keluar kepada Dajjal. Dalam riwayat lain itu orang kafir. Nah, yang menjadi permasalahan, loh, kalau munafik di Madinah, ya ada banyak. Sejak zaman Nabi pun banyak orang munafik, ya kan? Tapi kalau orang kafir, masa orang kafir tinggal di kota Madinah? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kok ada orang kafir tinggal di kota Madinah? Di Madinah itu banyak orang Syiah. Dan Syiah itu kan Tuhannya siapa? Ali kan? Dan para ulama itu mengatakan orang Syiah itu bukan Islam gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Cuma sekarang yang kelihatan membela Palestina kan orang-orang Syiah kan. Saya ngaku ahlu sunnah diem ae. Itu fitnah juga Bapak Ibu. Fitnah juga. Jangan sampai kemudian gara-gara orang Syiah bela Palestina kita jadi Syiah, dukung Syiah, jangan. Bagaimanapun juga Syiah tetap Syiah Pak. Tapi ya sungguh disayangkan sing sekarang malah membela, ya wallah alam membela bener apa enggak, tapi yang ngetokno membela itu kan cuma Yaman Houthi itu sama Libanon Hizbullah itu kan. Itu sementara sebelahnya yang Urdun, ya Mesir, ya Allah mbukuno. Gitu loh Bapak Ibu, itu fitnah juga. Yang lain-lainnya juga begitu. Gitu loh. Enggak ada yang peduli dengan Palestina. Kalau ngirim bantuan berupa makanan iya, tetapi kalau berupa tentara, senjata kan enggak ada. Malah memberi jalan kan. Gitu loh. Iya. Nah, ketika keluar fatan fil khobatha minha, Madinah itu menghilangkan keburukan yang ada di dalamnya, dikeluarkan semua. Kama yanfil kiru khobathal hadid sebagaimana apa ya, kir itu kan alat yang meniup pandai besi. Itu kan ketika dia membuat besi, membuat sesuatu dari besi itu kan ada kir. Kir itu apa? Kir itu yang untuk niup itu loh. Nah, kata Nabi SAW, setelah Dajjal itu menghentakkan kakinya 3 kali, datang kepada dia semua orang munafik kota Madinah, sehingga Madinah itu membersihkan dirinya dari orang munafik sebagaimana pompa itu membersihkan kotoran dari besi ketika ya dianukan pandai besi itu gitu. Wa yud'a dzalikal yaumu yaumal khalas, dan hari itu disebut dengan yaumul khalas. Apa yaumul khalas? Khalas itu kan wis mari kan begitu kan. Kalau bahasa Arab intahait khalas kan gitu kan, wis mari wis ya. Hari wis. Apa hari Uwais? Yaumul Khalas itu hari kebersihan. Maksudnya hari itu Madinah bersih dari orang-orang munafik. Jadi yang tinggal di kota Madinah itu cuma orang-orang yang baik tok gitu loh Bapak Ibu. Faqalat Ummu Syarikin bintu Abil Akr, Ummu Syarik bintu Abil Akr berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, fa ainal arabu yauma idzin, di mana orang-orang Arab pada hari itu? Qala, Nabi menjawab, hum yauma idzin qalil, mereka pada hari itu sedikit. Wa julluhum bi Baitil Maqdis, dan kebanyakan mereka berada di Baitil Maqdis. Ya, jadi di akhir zaman itu semuanya kumpul di sana Pak. Nggih, kan Nabi sana kan turun di sana kan. Nabi bisa turun di sana. Wa imamuhum rajulun sholih, imam mereka itu laki-laki yang soleh. Siapa? Sinten imamnya? Imam Mahdi. Nggih. Jadi kebanyakan, jadi orang Arab waktu itu sangat sedikit Bapak Ibu, dan rata-rata mereka berada di Baitul
Maqdis. Wa imamuhum, pemimpin mereka adalah rajulun saleh, laki-laki saleh, yaitu Imam Mahdi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya persis seperti nama Nabi Muhammad, bapaknya juga Muhammad bin Abdillah namanya. Dan dia dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau versi Syiah, Imam Mahdinya itu dari keturunan Husain, dan sudah keluar sejak ribuan tahun yang lalu, Pak. Cuma sembunyi di Sirdap, ya. Setiap hari dipanggil, gak metu-metu. Itu yang versi Syiah. Fabainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subha, ketika imam mereka maju untuk ngimami sholat subuh, id nazala alaihim Isa bin Maryam as-subh, tiba-tiba Isa alaihissalam pada waktu subuh itu turun kepada mereka. Turunnya di mana? Ini ada yang mengatakan di Masjidil Aqsa, ada yang mengatakan di Al-Jami' Al-Amawi. Jadi di Damaskus itu Bapak Ibu ada masjid namanya Jami' Al-Umawi. Turun di situ. Jadi Nabi Isa itu turun dengan 2 malaikat. Jadi kedua tangan beliau itu pada sayap 2 malaikat. Beliau pakai baju berwarna kuning. Nggak tahu kuningnya itu krim atau apa, wallahu a'lam. Ketika Nabi Isa turun, faraja adzalikal imamu yang kusu, imam itu langsung balik ke belakang ketika melihat Nabi Isa. Yamshil qahqara, dia langsung mundur ke belakang. Kenapa? Liyataqaddama Isa, agar Nabi Isa yang maju mengimami. Fayad'u Isa yadahu baina katifaihi, kemudian Nabi Isa meletakkan tangannya di antara 2 pundaknya. Tsumma yaqulu lahu, dan berkata kepadanya, taqaddam fasholli, maju sampean dadi imam gitu. Fa innaha laka uqimat, karena qomatnya itu untuk pian, bukan untuk saya, gitu loh. Jadi kasarane, lho lha apa sampean mundur wong qomate lo gawe pian kok. Gitu loh Bapak Ibu. Fa yusolli bihim imamuhum, maka sholat bersama mereka imamnya. Jadi yang menyolati itu Imam Mahdi tadi, Nabi Isa sebagai makmum. Dilanjutkan apa diteruskan? Masih panjang ini. Nggih. Monggo kalau ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Atau kita lanjutkan sebentar sampai Dajjal mati nggih. Faidan sorofa, ketika sholat subuh selesai, qala Isa, Nabi Isa berkata, iftahul bab, bukaan pintu masjid. Fayuftah, pintu dibuka, wa wara'ahu dajjal, di belakangnya itu ada Dajjal, Pak. Nah, berarti ini di Damaskus ini. Karena kalau di Masjidil Aqsa kan tidak bisa masuk. Ma'ahu sab'una alfa yahudiyin, Dajjal itu bersama 70.000 orang Yahudi. Kulluhum dzu saifin muhallan wasajin, masing-masing mereka itu mempunyai pedang. Pedangnya itu ada hiasan khusus, wasajin, sambil membawa mantelnya pendeta begitu. Itu pasukannya Dajjal. Fa idza nadhara ilaihi Dajjal, ketika Dajjal memandang Nabi Isa, dzaba, langsung meleleh, Pak. Kama yadzubul milhu fil ma', sebagaimana garam meleleh di dalam air. Jadi di antara tujuan diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman adalah untuk membunuh Dajjal. Satu, yang kedua untuk menjadi bagian dari umat ini dan meneguhkan agama ini. Bapak Ibu, Nabi Isa tidak pernah datang dengan syariat baru, ya.
Malah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, beliau datang itu kan untuk apa? Membunuhi Bajul, lihat. Dalam membunuh apa? Hah? Membunuh Nabi Isa loh. Ketika awal-awal datangi loh, kan mematahkan sapu apa? Salib, membunuh Bajul dalam babi, ya, membunuh babi, kemudian menggugurkan apa? Jizyah, upeti atas orang kafir dan tidak menerima kecuali Islam. Maksudnya nek gak Islam mati. Nah, itu loh Pak. Makanya banyak orang Yahudi Nasrani yang melihat Nabi Isa masuk Islam semua. Gitu. Karena oh rupanya selama ini dibicu mbek paus ya, batakmu paus gitu kan. Ngono kok dicium-cium gitu kan. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi dibicui paus. Jadi Nabi Isa itu anak Tuhan atau Tuhan atau tiga dari salah satu Tuhan, kan dibicui rupanya Isa itu Abdullahi wa Rasuluh. Jadi banyak dari kaum ahli kitab yang nanti itu masuk Islam dengan turunnya Nabi Isa. Wa yantaliqu hariban. Jadi dengan sekedar melihat Nabi Isa itu dajjal meleleh Bapak Ibu, langsung dia lari terbirit-birit, tidak berani, buaya tok pokoknya. Barang ketok Nabi Isa lari terbirit-birit. Wa yaqulu Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam berkata, innali fika darbatan lan tasbiqani biha. Aku ini punya lemparan, kamu tidak bakalan selamat dari lemparanku, begitu. Fayudrikuhu inda babil luddis syarqi. Kemudian dikejar si Dajjal ini kan kabur kan, dikejar sama Nabi Isa, ditemukan di gerbang Lut sebelah timur. Ada Pak sekarang di Palestina itu Babul Luddis Syarqi. Coba jenengan browsing di Google, tulis Babul Luddi Asyarqi, Al-Luddi, lam alif ya, bukan lam alif, alif lam dua kemudian dal, Asyarqi sebelah timur. Nah, Dajjal itu ditemukan di situ, fayaqtulahu, maka Nabi Isa membunuhnya di situ. Nggih. Sampun, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Dan Dajjal itu sekarang sudah ada, Pak. Sebagaimana Ya'juj Ma'juj hari ini juga sudah ada. Nggih. Monggo yang mau bertanya, silakan. Tidak ada nggih. Halo. Monggo silakan, Bah.